Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide ketiga ini saya akan menjelaskan terkait the meaning of methodology. Masih sama dari buku Newman ya. Di sini kita akan memahami apa sih yang disebut dengan metodologi pendekatan. Nah, pendekatan adalah istilah umum lebih luas dari teori atau metodologi. Ini mencakup epistemologi atau pertanyaan tentang teori pengetahuan, tujuan penelitian, pemahaman, penjelasan, atau evaluasi normatif. Pendekatan ini membantu untuk memahami beragam perspektif yang mungkin ditemukan ya. Pendekatan memberikan kesempatan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi di antara alternatif untuk jenis penelitian yang mungkin ingin dituju. Nah, filosofi foundation-nya Couch pada 1987 merangkum berbagai pendekatan sebagai berikut. Metodologi penelitian bertumbuh pada landasan asumsi ontologi dan epistemologi. Kalau ontologi adalah suatu bidang filsafat yang berhubungan dengan sifat keberadaan atau apa yang ada. Bidang filsafat yang menanyakan apa yang sebenarnya dan apa kategori dasar dari realitas. Sedangkan epistemologi yaitu suatu bidang filsafat yang berkaitan dengan penciptaan pengetahuan, berfokus pada bagaimana kita tahu, apa yang kita ketahui, atau cara apa yang valid untuk mencapai kebenarannya. Jadi ada dua, ada ontologi dan epistemologi. Ontologi itu untuk kita lebih menanyakan pada apa itu, bentuknya seperti apa, apakah bentuknya, rasanya, jadi itu apa, deskripsi terhadap sesuatu. Kalau epistemologi lebih pada cara seperti itu. Nah, ada 3 pendekatan. Nah, ini pendekatan adalah posisi yang berkembang yang menawarkan cara berbeda untuk mengamati, mengukur, dan memahami realitas. Jadi ada pendekatan yang digunakan untuk kita mengamati, mengukur, dan memahami realitas itu seperti apa. Atau paradigmanya yaitu kerangka pengorganisasian umum untuk teori dan penelitian yang mencakup asumsi dasar, masalah utama, model penelitian yang berkualitas, dan metode untuk mencari jawaban. Nah, ini ada 3 pendekatan atau paradigma ya dalam penelitian. Ada positivis, interpretif, dan kritis. Nah, positivis adalah pendekatan yang menekankan menemukan hukum sebab akibat, pengamatan empiris yang cermat dalam penelitian bebas nilai. Jadi positivis itu bertujuan untuk menemukan hukum. Kemudian pandangan kaum esensial adalah kenyataan untuk secara empiris terbukti. Manusia adalah pemikiran rasional dan individualistis. Kemudian sikap deterministik. Kemudian diambil mengenai hak-hak pilihan manusia. Kemudian pengetahuan ilmiah berbeda dan lebih unggul dari semua pengetahuan lainnya. Penjelasan bersifat nomotetik dan maju melalui penalaran deduktif. Kemudian penjelasan diverifikasi menggunakan replikasi oleh peneliti orang lain. Bukti ilmu membutuhkan intersubjektivitas. Orientasi instrumen diambil menuju pengetahuan yang digunakan dari perspektif teknokratis dan harus bebas nilai dan objektif. Jadi positivis itu adalah paradigma yang berdasarkan pengamatan empiris, yaitu empiris itu benar-benar yang dirasa oleh indera seperti itu. Kemudian ada interpretatif yaitu pendekatan yang menekankan tindakan yang bermakna, mana yang dibangun secara sosial, dan nilai relativisme. Nah, ini summary-nya bertujuan untuk memahami makna. Pandangannya konstruksionis. Nah, ini ada kenyataan yang diciptakan secara sosial. Manusia berinteraksi sosial yang menciptakan dan memperkotakan bersama. Sikap sukarela diambil mengenai hak pilihan manusia. Pengetahuan ilmiah berbeda tetapi tidak lebih dari bentuk lainnya. Penjelasan diverifikasi menggunakan dalil kecukupan dengan orang yang sedang dipelajari. Bukti ilmiah bersifat kontingen, spesifik, konteks. Orientasi praktis diambil menuju pengetahuan yang digunakan dari perspektif. Ini ilmu harus relatif terhadap posisi nilai. Jadi biasanya kalau yang positif, yang tadi ya positivis itu adalah kebanyakan kuantitatif ya. Kalau yang interpretatif itu kebanyakan kualitatif. Nah, kemudian ada yang ketiga ada kritikal. Penelitian yang menekankan
mengenai distorsi pemahaman berbagai tingkat realitas dan aktivisme berbagai nilai untuk pemberdayaan manusia. Nah, ini bertujuan untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi untuk membebaskan dan memberdayakan orang. Kemudian realitas memiliki banyak lapisan, orang memiliki potensi yang belum direalisasi dan disesatkan oleh reifikasi kebutuhan sosial itu rasional. Jadi gini, ini lebih biar kita lebih ini saja, lebih memahaminya. Kalau positif ini dia pendekatan pada empiris, pendekatan empiris yang dimana adalah hal-hal yang kita lihat, sesuatu itu harus kita lihat, kita rasa dan sebagainya. Kalau interpretatif itu sesuatu itu harus bermakna, dilihat dari maknanya. Kalau kritikal itu adalah sesuatu itu dilihat dari paradigmanya ya, perspektifnya dilihat dari apa yang tersembunyi, kemudian apa yang bisa diungkap seperti itu. Jadi 3 pendekatan seperti itu. Jadi makna dari metodologi atau pendekatan yaitu mencakup pada tadi ada ontologi untuk memahami apa itu, epistemologi itu untuk memahami bagaimana itu terjadi seperti itu, dan kemudian menggunakan 3 pendekatan untuk mengetahui apa dan ngapa itu menggunakan 3 pendekatan. Kita bisa menggunakan pendekatan paradigma positivis atau interpretatif atau kritikal. Jadi bisa kita pilih mau kita menggunakan pandangan yang mana seperti itu. Itu intinya dari metodologi. Jadi dalam metodologi, makna dari metodologi itu adalah terkait pendekatan yang kita asumsinya bertumbuh pada landasan ontologi dan epistemologi. Ontologi itu berarti mengungkapkan apa itu, kemudian kalau epistemologi itu mengungkapkan bagaimana dan caranya bagaimana seperti itu. Sedangkan berdasarkan paradigmanya kita bisa menggunakan paradigma penelitian itu positivis, interpretif atau kritikal seperti itu. Ini yang perlu dipahami. Itu saja dari saya terkait the meaning of metodologi pada saat ketiga ini, sehingga Anda memahami paradigma Anda nanti ketika meneliti itu paradigma yang mana yang digunakan, dan termasuk pada Anda ingin mengetahui secara ontologi atau epistemologinya seperti itu. Itu saja. Saya tutup pada saat ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.